wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita pada kesempatan kali ini ada sepasang suami istri, Doni Amaldi dan Soraya Larasati. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kehadirannya. Doni tadi sempat bilang ke Pak Quraisy sudah berkali-kali ingin datang ke pengajiannya. Ya, sekarang punya kesempatan untuk langsung berdialog sama Pak Quraisy. Ayah juga ya. Oke, baiklah. Kita akan mulai pada kesempatan kali ini dengan surah Al-Furqan. Kita akan mulai dari ayat 1. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas suratul Furqan. Suratul Furqan ini sebagaimana halnya surah-surah yang turun di Mekah. Itu intinya berbicara tentang kepercayaan, keesaan Allah, hari kemudian. Tentu dalam konteks keesaan Allah itu Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab suci. Nah, Al-Furqan ini banyak berbicara tentang kitab suci Al-Quran. Salah satu fungsi kitab suci ini adalah membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, karena itu dia dinamai Furqan. Ya, Al-Quran itu punya nama banyak. Az-Zikir, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Furqan, pembeda yang sangat jelas antara yang batil dan yang hak, yang benar dan yang salah. Di sini ada uraian tentang mengapa Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Ada bantahan terhadap tuduhan bahwa Nabi Muhammad didikte dan lain-lain sebagainya. Betapapun, mari kita lihat ayatnya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabaraka itu terambil dari kata berkat. Berkat itu apa sih? Berkat itu adalah kebajikan yang banyak yang biasanya hadir atau diperoleh melalui cara yang tidak biasa. Saya beri contoh. Kita masak nasi untuk 3 orang. Tiba-tiba datang tamu. Ya. Datang tamu 3 orang. Kita hidangkan nasi itu. Nasi itu cukup kenyang dimakan oleh 6 orang. Itu ada keberkatan pada nasi. Anda pada waktu, bisa ada keberkatan pada waktu. Anda biasanya dari rumah ke kantor setengah jam. Tiba-tiba hanya 15 menit. Anda biasanya menulis, saya alami banyak itu. Saya biasanya menulis itu katakanlah 1 jam 3 halaman bisa. Tapi ada waktu-waktu kok bisa jadi 5 halaman. Ada keberkatan. Hidup ini ada keberkatannya kalau Allah menganugerahkan keberkatan itu. Nah, di sini dia katakan Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Sungguh banyak kebajikan dari Allah yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran pun penuh dengan berkat. Kitabun mubarak. Karena apa? Tuntunannya banyak sekali. Makna-maknanya melebihi daripada apa yang Anda duga. Anda bisa membaca, menurut Anda maknanya begini. Anda kasih orang lain, maknanya begini. Dua-duanya bisa benar. Masa lalu diartikan begini, masa sekarang diartikan begini. Itu Al-Quran penuh dengan keberkatan karena yang menurunkannya adalah Allah, penganugerah keberkatan. Maha banyak kebajikan yang diturunkan Allah, dan maha banyak juga keberkatan Al-Quran ini Allah telah menurunkan kepada hambanya. Hamba itu apa toh? Ngikut. Pelayan. Bagus. Hamba itu
yang sempurna ada 3 cirinya. Yang pertama, tidak melakukan suatu kegiatan kecuali apa yang diperintahkan oleh Tuannya, dan menghindari segala apa yang dilarangnya. Sama pembantu, kalau kita mau katakan begitu, tapi tentu hamba lebih ini daripada. Yang kedua, dia menjadi alat dari Tuannya. Anda abdi negara, Anda alat negara. Okay. Yang ketiga, tidak menganggap apa yang ada dalam genggaman tangannya miliknya, tetapi milik Tuannya, karena hamba tidak punya apa-apa. Seorang hamba Allah seperti itu. Kegiatannya semua hanya berkisar pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang berada dalam genggaman tangannya, ini bukan milik saya, ini milik Tuhan. Dia yang memberi, kapan dia mau ambil, dia ambil. Ya kan? Dan hamba itu alat Tuhan. Anda jangan marah jika ada seorang teman Anda tidak ada kesalahannya ditabrak mobil. Dia alat Tuhan. Itu Tuhan gunakan untuk mengingatkan orang lain. Itu sebabnya agamawan berkata, sifat yang paling baik yang disandang oleh seorang makhluk adalah sifat kehambaan kepada Allah. Nabi Muhammad ini menurunkan Al-Quran kepada hambanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Okay. Untuk apa? Liyakuna lil alamina nazira, agar supaya dia bisa, hambanya ini, dia bisa Al-Quran itu, agar supaya Al-Quran menjadi peringatan bagi seluruh alam, atau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad agar supaya beliau menjadi pemberi ingat, jadi peringatan bagi semua. Siapa Tuhan yang menurunkan itu? Dia itu adalah pemilik langit dan bumi. Dia pemiliknya, dia pengaturnya, dia pemilik, pengatur, dan yang tunduk kepadanya segala apa yang di langit dan di bumi. Lam yattakhid waladan, dia tidak punya anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dia tidak punya sekutu dalam kekuasaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu, maka diukurnya dengan ukuran yang sangat tepat. Kita lihat dulu, kira-kira kalau matahari melenceng dari garis edarnya, bisa tabrakan ya? Itu ukurannya. Kira-kira jarak antara matahari dan bulan itu diukur sedemikian rupa. Jarak antara bumi dan matahari diukur sedemikian rupa. Kalau lebih dekat, kita kepanasan. Kalau lebih jauh, kita kedinginan. Semua ditakdirkan Tuhan. Semua ada ukurannya, ada ketetapannya, termasuk manusia. Ya, baik, kita tahan dulu sampai situ Pak Quraisy. Nanti kan kita lanjutkan sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa dia diturunkan oleh Tuhan yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini apa dimaksud? Sekarang begini. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, saya Hilbram Dunar, Pak Quraisy, Doni dan juga Soraya masih di sini. Tadi Pak Quraisy sempat menjelaskan ciri-ciri hamba Allah maksudnya ya Pak Quraisy, ya, antara lain melakukan segala sesuatu yang disuruh oleh Allah, menjauhi larangannya, dan juga yang menarik tidak merasa memiliki apa-apa sebagai hamba Allah. Oke, kita teruskan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini tadi sudah berbicara tentang siapa yang menurunkan Al-Quran itu. Allah, pemilik langit dan bumi, tidak mengangkat anak, tidak ada sekutunya, dan dia menciptakan segala sesuatu dan memberinya kadar tertentu bagi sesuatu. Itu takdir. Takdir itu sistem. Kita manusia diberi takdir. Takdir itu sistem. Sistem yang ditetapkan, ukuran dan sistem yang ditetapkan Allah untuk sesuatu. Pabrik mobil ada sistem untuk menciptakannya, ada ukuran daya kecepatannya, ya,
Ada yang 200 km boleh jadi ada. Semua diberi. Kita manusia diberi takdir. Tidak bisa terbang. Kita tidak punya sayap. Semua ada ukurannya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dan tercipta yang keluar dari sistem yang ditetapkan. Oke. Kaum musyrik itu mempercayai ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan-Tuhan yang mereka percaya dan sembah itu tidak menciptakan sesuatu pun. Bahkan mereka yang diciptakan. Mereka itu, Tuhan-Tuhan itu tidak memiliki kemampuan untuk menampik madarat, tidak juga untuk mendatangkan manfaat buat dirinya. Mereka tidak mampu untuk menciptakan kematian atau kehidupan atau kebangkitan. Dia tidak bisa membunuh, tidak bisa ini. Orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini sebenarnya kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad dan dia dibantu oleh orang lain untuk itu. Sungguh mereka telah melakukan sesuatu yang amat aniaya dan pemutarbalikan. Nah, ini saya mau berhenti sebentar. Kalau dibantu orang lain dalam menyusunnya, kira-kira nggak ketahuan. Kota Mekah populasinya waktu itu masih kecil. Ini menghebohkan. Satu. Yang kedua, kalau dibantu orang lain, kira-kira kalau menantang Al-Quran, buatlah seperti ini, mereka mampu atau tidak? Mereka tidak bisa. Kalau dibantu orang lain, mengapa ada ayat-ayatnya yang turun spontan? Dia yang bertanya langsung turun. Siapa yang bantu ketika itu? Ya kan? Nah, jadi ini sampaikanlah wahai Muhammad. Mereka juga berkata ini dongeng-dongeng yang ditulis oleh Muhammad sehingga dia diimblakkan setiap pagi dan petang. Padahal sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa dia diturunkan oleh Tuhan yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini apa dimaksud? Sekarang begini, sebenarnya penduduk Makkah waktu itu yakin sepenuhnya bahwa ini tidak mungkin dibuat oleh Muhammad. Mereka lihat susunannya demikian indah, ininya Muhammad bukan pembohong, mereka kenal. Bahkan mereka sembunyi-sembunyi mendengarkannya karena asyik dengan pesona bahasanya. Jadi sebenarnya mereka percaya. Nah, tapi tidak dibantah di sini. Tuhan nyindir. Tuhan ini diturunkan oleh Tuhan yang mengetahui rahasia di langit dan bumi. Kau punya rahasia yang berkata ini bohong, itu Tuhan tahu. Karena kamu sebenarnya membenarkan. Nah, karena itu diajaknya, sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi lebih baik kalian minta ampun karena Tuhan Maha Pengasih. Kemudian masih dilanjutkan, qalu mali hadzal rasul ya'kul ta'am. Ya kalau memang dia rasul Tuhan, kenapa dia makan? Kenapa dia pergi ke pasar? Mestinya ada malaikat yang turun bersama dia untuk memberikan peringatan. Atau Allah menurunkan buat dia perbendaharaan sehingga dia tidak perlu ke pasar, dia tidak perlu kerja. Atau dia ada kebun di mana dia bisa makan dari kebun itu. Maka orang-orang yang berlaku aniaya itu berkata, hai kaum muslim, kalian tidak mengikuti kecuali seorang yang telah tersihir. Demikianlah mereka membuat perumpamaan-perumpamaan buruk terhadap wahai Muhammad, maka sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapatkan jalan yang benar. Kita beberapa hal di sini kita mau ambil kesimpulan. Rasul itu untuk manusia harus manusia. Hubungan antar manusia berbeda dengan hubungan antar manusia dengan binatang. Ya kan? Demikian juga hubungan antar manusia dengan malaikat tidak ini. Kalau manusia yang
Dia bisa memberikan keteladanan. Kalau itu malaikat, Anda bisa berkata, ya dasar malaikat, saya nggak bisa tiru. Iya. Ya kan? Iya. Itu satu. Kalau begitu, Rasul harus manusia. Tidak bisa. Itu bisa jadi, maksudnya kalau karena dipilih dari manusia biar bisa jadi teladan untuk manusia lain ya. Begini, dia begini, dia begini. Orang bisa berbuat baik, begini, dia begini. Oke. Jadi tidak bisa Rasul yang manusia ini terhindar dari kebutuhan manusia. Dia harus makan dong. Harus tidur, harus makan. Kemudian dia harus bekerja. Jangan menganggap bahwa pasar itu semuanya kotor. Memang di pasar bisa ada penipuan dan lain-lain sebagainya, tapi ada juga orang-orang baik di pasar kan. Jadi kalau Nabi pergi ke pasar, itu jangan anggap bahwa dia sudah sedemikian suci sehingga tidak ke pasar. Dia jalan di pasar, berdagang, dan lain-lainnya. Kamu minta agar supaya diturunkan kepadanya satu perbendaharaan dari langit. Kalau Tuhan mau, sini dikatakan, Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalik. Tabarak, kembali lagi, maha banyak kebajikan Allah. Kalau dia menghendaki, dia bisa beri engkau wahai Muhammad apa yang lebih baik dari yang mereka usulkan. Dan kelak kamu akan mendapatkan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia akan memberikan kepadamu istana-istana besar. Tapi itu bukan di dunia. Oke. Saya kira itu. Ya, kita break dulu sampai di situ, Pak Quraish. Akan kami lanjutkan sebentar lagi. Ada kesempatan setelah ini untuk bertanya ya, Doni, Soraya. Jadi Anda ingin tahu seperti apa pertanyaan mereka? Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Saya punya indera keenam, keistimewaan. Saya bisa memahami arti mimpi, keistimewaan. Itu anugerah Tuhan. Baik, terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kami lanjutkan lagi. Tadi Pak Quraish pada segmen sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kaum yang meragukan kebenaran Al-Quran tapi sudah terbantahkan. Baik, sekarang saya akan langsung kasih kesempatan untuk Doni ataupun Soraya yang akan bertanya. Oke, Doni dulu. Oke. Silakan, Doni. Tadi mendengar dari Pak Quraish menjelaskan bahwa kita boleh memaknai Al-Quran, ibaratnya misalnya makna Al-Quran itu jadi luas tergantung orang berpikirnya. Pas saya baca mungkin saya mengartikan ini, atau mungkin orang lain baca mengartikan ini. Nah, saya ingin menanyakan, bukannya nanti orang jadi malah ini ya, mikirnya jadi beda-beda. Jadi yang ada nanti takutnya malah berpendapat lain-lain, yang ada kita malah nggak satu. Betul. Itu gimana caranya? Baik, yang pertama, bisakah seorang katakanlah ahli di bidang kimia mengobati pasien? Dia punya wewenang, atau mungkin kimia masih insinyur, dia mau menjadi dokter, bisa nggak? Tidak. Kenapa? Beda ilmunya. Dia tidak punya pengetahuan yang memadai untuk itu. Boleh jadi kalau ringan-ringan ya kasih obat A, obat B. Tapi kalau sudah ini, itu satu. Bisakah seorang anak kecil memahami secara baik hikmah perbuatan ayahnya? Jadi semua ilmu, disiplin ilmu, sebelum seseorang terjun mengolahnya, dia diwajibkan memiliki syarat-syarat untuk itu. Iya kan? Anehnya banyak orang lantas kalau agama berkata, oh saya mau tafsirkan, saya mau ini. Dia tidak memenuhi syarat-syarat. Kalau dia memenuhi syarat-syaratnya, silahkan. Kalaupun berbeda, selama memenuhi syarat-syaratnya, kita toleransi. Banyak sekali perbedaan, ya kan? Tapi jangan lantas perbedaan yang lahir dari seorang yang tidak mengetahui Al-Quran, tidak mengetahui bahasanya.
Ya kan? Saya kira begitu. Jadi boleh berbeda-beda tapi dalam koridor kaedah-kaedah yang ditetapkan. Dan harus berilmu dulu baru mau. Iya, harus berilmu dulu dong. Ya, sama ya, dokter. Dokter harus punya ini dulu, harus punya pengalaman. Dokter pun bertingkat-tingkat kan? Ya. Silakan dok. Mungkin nambah lagi ya. Pak Quraisy, tadi saya terima kasih udah dapat jawabannya. Ini saya cuma menyikapi melihat ya lingkungan kita sebagai Muslim. Al-Quran ini kan pas tadi Pak Quraisy menerangkan itu luar biasa ya, ininya ibaratnya pengertiannya. Tapi banyak banget orang kita itu menggunakan Al-Quran itu dengan cara yang salah saya lihat tujuan penciptaannya. Al-Quran adalah untuk pedoman hidup. Betul. Tapi di Indonesia ini saya lihat ada digunakan sebagai syair yang pertama. Yang kedua sebagai mantra. Tradisi. Iya. Nah, terus yang satu lagi pedoman hidup. Nah, yang banyak menggunakan itu sekarang kebanyakan saya lihat yang dua ini, syair mantra dan syair. Pedoman hidup agak kurang saya lihat. Kalau misalnya tadi Pak Quraisy menjelaskan kan langsung, oh ini maksudnya ini. Tapi kenapa ya masih ada banyak kayak yang dilombakan itu malah kayak MTQ atau bukannya ibaratnya arti itu sendiri. Kalau itu arti itu sendiri seperti Pak Quraisy terangkan kan akan merubah akhlak seseorang. Nah, kalau kita kan marah yang itu. Nah, dua pakem itu kan yang syair dan mantra. Dan itu hukumnya juga gimana sih Pak Ustaz? Kayak contoh banyak para alim ulama atau apa yang saya lihat misalnya menyembuhkan seseorang atau apa. Itu gimana ya? Pertama kita mau lihat bahwa memang apa yang Anda sebutkan itu ada benarnya. Tapi saya kira tidak semua kebenaran ada di situ. Ada yang hanya sekedar membaca, melakukan, ya toh. Nah, dan itu MTQ pertama seperti itu. Tapi alhamdulillah dari saat ke saat ada perubahan. Sekarang sudah dilombakan juga tentang maknanya. Nah, itu. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Dia diminta untuk dibaca, untuk dihayati maknanya dan diamalkan. Ada orang punya Quran di rumah aja tidak ada, padahal dia Muslim. Ada orang punya Quran dijadikan sebagai mantra, jimat, ya kan? Anak baru lahir ditaruh Quran di sampingnya, ya kan? Ini ada orang menjadikan Al-Quran untuk orang mati, baca dan sebagainya. Saya tidak mau berkata bahwa itu terlarang, tetapi bukan itu tujuan utama kehadiran Al-Quran. Al-Quran itu ditujukan untuk orang yang hidup, ya kan? Orang yang mati hatinya dihidupkan dengan Al-Quran. Itu satu. Karena itu saya sering berkata di bulan Ramadan saya lebih senang orang memahami 1-2 ayat ketimbang membaca 100 ayat. Saya setuju. Ya kan? Paham dong. Dipahami dan diterapkan ya, Pak ya. Dan diterapkan. Ya. Saya kira itu. Ya cukup jelas ya. Ayah. Aku sih tadi lebih tertarik mengenai takdir itu sistem gitu loh Pak ya. Tadi kan katanya sistem yang udah diatur sama Allah. Kayak matahari pada porosnya dan juga bumi. Nah kalau misalkan ada orang yang kayak manusia kan udah dilahirkan seperti ini gitu kan, punya tubuh seperti ini dan bermanfaatnya seperti ini, punya tujuannya masing-masing. Tapi kalau ada orang yang dikasih kelebihan gitu, dalam arti mungkin bisa melihat mimpi atau bisa melihat masa depan atau apalah itu yang maksudnya katanya sih punya indera keenam gitu. Takdir atau sistem seperti itu apakah ada maksud tertentu gitu loh Mbak? Katanya kan bisa ada yang bilang kata itu malah suatu kekurangan ya, ada yang bilang itu suatu kelebihan gitu. Jadi itu sebetulnya seperti apa tuh Pak? Secara pasti tidak ada perbuatan Tuhan yang sia-sia, semua ada tujuannya. Baik itu ditujukan kepada seseorang dalam bentuk kekurangan
maupun ditujukan kepada seseorang dalam bentuk kelebihan. Nah, semua ditetapkan Allah, tetapi ada peranan manusia. Jadi jangan berkata sudah tidak. Saya akan beri contoh. Bola karet, dia melenting kalau Anda lempar. Betul. Ya. Tetapi seberapa jauh lentingannya, ada ukurannya. Nah, tetapi Anda juga mempunyai peranan dalam jauhnya lentingan itu. Kalau Anda melempar perlahan, melempar jauh, melempar keras, dia jauh, tapi ada ukuran sampai di mana batas kejauhannya. Anda tidak bisa melontar sekuat apapun sehingga dia sampai dari ujung Jakarta ke Jakarta sana. Ya kan? Ada ukurannya. Begitu juga manusia. Ada ukurannya, tetapi dia perlu untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai. Kalau dia tidak berusaha semaksimal mungkin, ya sama dengan lentingan itu tadi. Kalau dia tidak melempar, ya begitu juga. Jadi itu takdir sistem begitu. Ya, nanti kita lanjutkan untuk jawaban berikutnya sebentar lagi ya. Ayah sabar dulu. Anda juga ingin tahu, sabar dulu. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Bahwa Rasul itu manusia, bukan malaikat. Kenapa jadi manusia? Karena dia perlu memberikan penjelasan dan keteladanan kepada manusia. Itu juga berarti bahwa penganjur kebaikan hendaknya memberi teladan. Melanjutkan dari pertanyaan Soraya tadi yang mungkin belum sempat dijelaskan Pak Quraisy, yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang memiliki keunikan, bisa katakanlah memprediksi atau meramalkan, bisa datang lewat mimpi. Pak Quraisy juga mengatakan bahwa salah satu cara Allah berkomunikasi adalah lewat mimpi, atau mungkin juga dengan melihat hal-hal yang lain. Nah, Al-Quran melihatnya seperti apa Pak Quraisy? Itu bisa suatu kekurangan atau kelebihan? Saya kira justru kelebihan. Sekarang begini, bagus ini kekurangan. Kalau dia memanfaatkannya pada sesuatu yang baik, itu kelebihan buat dia. Kalau dia memanfaatkannya pada sesuatu yang buruk, itu keburukan bagi dia. Tetapi bahwa itu adalah sesuatu keistimewaan. Saya punya indera keenam, keistimewaan. Saya bisa memahami arti mimpi, keistimewaan. Itu anugerah Tuhan yang mestinya dia gunakan untuk kebaikan. Sikap kita apakah mempercayai atau bagaimana? Kadang yang percaya katanya lebih baik mempercayai apa yang sunnah dari. Lihat terlebih dahulu bagaimana pengamalan yang bersangkutan menyangkut ajaran agama. Ya kan? Dia mungkin itu, bahkan kalau kita kembali ke ini, ada hal-hal luar biasa yang terjadi pada seseorang. Kalau hal yang luar biasa itu dilakukan oleh seorang yang dekat pada Allah, ada halnya. Dulu di zaman Nabi ada seorang mengaku Nabi. Sekarang juga ada. Sekarang juga ada. Jadi dimintai bukti. Kalau kamu memang Nabi, ini ada satu orang di hadapan kita buta sebelah. Jadikan matanya dua-dua sama. Tuhan uji yang bersangkutan, matanya dua-dua buta. Sama dah? Sama. Tapi apa maksud jadikan dua-dua buta? Itu menjadi penghinaan. Salah. Salah. Walaupun luar biasa. Ada seorang mengaku, saya bisa mengetahui gaib, ya kan? Meramal dan sebagainya. Kita lihat dulu, karena pada prinsipnya Nabi pun tidak tahu gaib. Tidak bisa, dia bukan tukang sihir ya. Rasulullah pun tidak seperti itu kan? Nabi pun tidak tahu gaib, kecuali yang disampaikan Allah kepada dia. Ada orang-orang yang mengaku, karena itu ada ungkapan, itu para peramal berbohong walaupun dia benar. Oke. Jadi kita lihat itu keistimewaan kalau digunakan untuk hal yang baik. Kalau tidak, saya kira demikian. Oke, pertanyaan berikutnya Dok. Satu lagi, ini mengenai zakat. Quraisy, ini yang saya sempat terpikirkan.
ada satu pertanyaan mengenai zakat adalah, misalnya ibaratnya kan saya sekarang sedang bisnis ya Pak Ustadz, Pak Quraish. Nah, apakah sudah jatuh wajibnya saya zakat? Misalnya akan saya dengar ada namanya zakat harta, zakat barang dagangan. Nah, misalnya saya membeli suatu mesin sekitar 10 buah, 10 item, which is itu harganya sudah di atas berapa kilo emas yang standar mazhabnya. Nah, tapi saya dalam membeli barang tersebut masih dalam keadaan berhutang. Nah, saya udah jatuh untuk zakatnya apa belum? Nah, itu satu. Yang kedua mengenai zakat juga nih Pak Quraish, adalah kan di Quran diwajibkan 2,5% untuk dari sisi zakat. Misalnya saya ingin mengeluarkan 10% gitu ya. Nah, ini saya kan ada juga ketentuan zakat orang menerima itu ada 5 ya Pak Ustadz, Pak Quraish ya. Jadi kayak ada fakir miskin ya, dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau misalnya saya itu misalnya dari 10% itu saya langsung kasih aja sedekah, dan kadang-kadang tidak memikirkan bahwa dia memang fakir miskin atau janda atau memang orang yang ini. Nah, itu gimana ya? Apa sudah jatuh? Iya, yang pertama dulu. Kita simpan dulu jawabannya. Ini pertanyaan menarik. Anda juga ingin tahu karena ini berhubungan dengan zakat yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tingkat tertinggi dari kedudukan seseorang di mata Tuhan adalah tingkat menghambakan diri kepadanya. Pertanyaan dari Doni mengenai pajak, Pak. Gimana tuh, Pak? Zakat kok pajak? Zakat. Terutama zakat yang berhubungan dengan dagangan yang masih berhutang ya. Iya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga menyangkut harta yang dimiliki itu, yang bila telah terpenuhi syarat itu wajiblah zakat. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi, bahwa dia merupakan milik sempurna dari yang bersangkutan. Jadi itu kalau bukan milik Anda utang, Anda tidak wajib zakat dong. Utang milik belum, karena belum milik sempurna Anda. Itu wajib kepada yang punya ini, yang memberi hutang, itulah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Itu pun kalau dia menduga bahwa uang itu bisa kembali. Oh iya. Kalau ada satu orang valid, investor gitu lah. Ya kan, itu satu. Itu syarat. Syarat yang kedua, bahwa dia telah menjadi milik Anda secara sempurna selama setahun. Itu wajib kita keluarin zakat. Karena itu sebenarnya zakat tidak waktunya bisa beraneka ragam. Bisa di bulan Ramadan, bisa di luar Ramadan, selama setahun. Nah, terus itu yang lainnya bahwa dia telah mencapai jumlah tertentu. Ada tentu, saya kira itu. Kita masuk pada kesimpulan kalau begitu. Kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan pertama bahwa anugerah Allah ini terlalu banyak, melimpah. Salah satu anugerahnya yang terbesar itu adalah kitab suci Al-Quran, yang mengandung aneka kebajikan, aneka petunjuk yang bermacam-macam dan yang selalu sesuai dengan perkembangan umat manusia. Yang kedua, bahwa tingkat tertinggi dari kedudukan seseorang di mata Tuhan adalah tingkat menghambakan diri kepadanya. Yang ketiga yang saya ingin katakan, bahwa segala yang wujud diciptakan Allah dan telah diberi kadar tertentu dalam keberadaannya sebagai makhluk. Semua telah diberi ukuran-ukuran tertentu, kadar-kadar tertentu, semua ada sistem yang telah ditetapkan untuk itu. Yang selanjutnya, bahwa orang-orang kafir Mekah dan sebagainya itu menuduh bahwa Al-Quran ini bukan turun dari Tuhan, tapi sebenarnya di hati kecil mereka sadar bahwa ini adalah sangat istimewa. Mereka menuduh bahwa Al-Quran ini diimlakkan kepada Nabi, padahal sebenarnya itu tidak mungkin.
Allah bahkan mengajak mereka lebih baik bertobat dan mengakui apa yang ada di dalam hati kalian tentang kebenaran Al-Quran. Yang terakhir yang saya ingin ambil kesimpulannya, bahwa Rasul itu manusia, bukan malaikat. Kenapa jadi manusia? Karena dia perlu memberikan penjelasan dan keteladanan kepada manusia. Itu juga berarti bahwa penganjur kebaikan hendaknya memberi teladan kepada yang diajak. Oke, ternyata masih ada sisa waktu. Soraya masih ada pertanyaan singkat? Cukup ada? cukup. Doni? Oke, kalau gitu dari saya, Pak Quraisy. Sehubungan dengan yang menganggap bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Nabi adalah manusia. Apakah pada masa itu ada ketidakpercayaan dari masyarakat sekitar kepada Nabi? Karena Nabi hanya manusia lalu menyebarkan begitu indahnya kebaikan melalui Al-Quran. Iya, jelas ada yang tidak percaya. Iya, dan pembuktiannya apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu? Sekarang begini, pada waktu itu mereka tidak percaya bahwa Tuhan mengutus seorang manusia. Iya. Mereka percaya pada jin. Ada jin. Mereka percaya ada malaikat. Jadi mereka ingin biar deh yang utus, jangan manusia. Apalagi mereka beranggapan bahwa kalaupun harus manusia, jangan yang seperti Nabi, orang miskin. Mestinya risalah ini, ada salah satu ayat menyatakan mestinya Al-Quran ini, risalah ini dianugerahkan kepada orang seperti si A dan si B, yang kaya raya, yang punya ini. Padahal kenabian itu, Rasul itu adalah hak prerogatif Allah. Dia yang menentukan. Dia yang maha mengetahui siapa yang wajar dan siapa yang tidak. Itu mereka tidak mau terima itu. Sampai akhirnya mereka terbuka hatinya, itu apa ada saat-saat tertentu di mana itu, Pak Quraisy? Yang Al-Quran minta hanya sekedar membuka hati. Dengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan Al-Quran menyangkut kebenaran Al-Quran terlalu banyak, sampai pada tingkat menantang mereka. Kalau kalian ragu bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah, coba kumpul semua manusia bersama jin dan coba buat satu surah saja seperti Al-Quran. Kalian tidak akan mampu. Tantangan ini berlaku sampai sekarang. Seandainya berkumpul seluruh manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu membuatnya. Karena memang aneh Al-Quran ini, aneh. Anda tahu, susunan kata-katanya itu bukan cuma indah, tetapi seimbang. Kata panas di dalam Al-Quran seimbang dengan kata dingin. Malaikat seimbang dengan kata setan. Sangat teliti coba buat semacam itu. Anehnya, dia disampaikan oleh seorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan dalam perkembangan masyarakat yang perkembangan pengetahuannya masih terbatas, tapi mengapa ini bisa menyampaikan hal-hal yang mengagumkan ilmuwan sekian abad sesudah itu? Tidak mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraisy, jelas sekali jawabannya. Terima kasih Doni, Soraya sudah mampir. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi pada Tafsir Al-Misbah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.